Baiklah, selamat datang kepada mahasiswa keperawatan, khususnya mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Malang. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah untuk melakukan interpretasi EKG yang dasar. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa yang pertama bisa menjelaskan sistem konduksi listrik pada jantung dan bisa melakukan interpretasi EKG yang dasar. Paling tidak nanti bisa membedakan mana EKG yang normal, mana yang tidak normal. Ini tujuan perekaman EKG. Yang pasti yang pertama itu untuk memonitor irama jantung pasien. EKG juga dilakukan pada pasien yang datang dengan nyeri dada misalnya untuk mengetahui apakah ada myocard infarction atau ada iskemia. Dan juga bisa mengevaluasi fungsi pacemaker atau mengevaluasi respon pasien terhadap obat-obatan. Nah, sebelum kita membahas mengenai nanti langkah interpretasi EKG, saya yakin mahasiswa tingkat 2 ke atas, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 keperawatan itu pasti sudah pernah melakukan EKG. Nah, tapi untuk merefresh atau mereview kembali, nanti di link description, maksud saya di description box video ini nanti akan saya tuliskan link untuk video mengenai perekaman EKG dari mulai awal sampai akhir, termasuk alat-alat yang harus disiapkan, terus persiapan pasien, seperti itu. Nah, video itu dibuat oleh mahasiswa keperawatan tingkat 4, Prodi Lawang, untuk supaya adik-adik kelasnya itu bisa belajar, seperti itu. Jadi nanti saya tuliskan di sana ya. Nah, dan juga sebelum kita membahas mengenai bagaimana interpretasi EKG, kita akan membahas atau mereview terlebih dahulu mengenai sistem konduksi jantung. Nah, kita tahu bahwa secara normal, pada keadaan istirahat, jantung kita itu kan berdetak dengan frekuensi 60-100 kali per menit. Ada yang bilang 50-90 kali per menit. Itu semuanya benar. Nah, ini disebabkan karena jantung itu secara normal mempunyai sifat yang spesial atau sifat yang khusus. Jadi secara normal sel-sel miokardium atau myocyte itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Yang pertama yaitu automaticity. Jadi kemampuan sel jantung untuk menghasilkan impuls listrik walau tanpa adanya rangsangan saraf atau rangsangan lain, misalnya rangsangan hormon. Nah, nanti impuls listrik ini yang dinamakan nanti depolarisasi inilah yang akan menyebabkan kontraksi jantung. Dan kontraksi inilah yang kita kita monitor nanti sebagai denyut jantung. Nah, untuk bisa terjadinya impuls listrik ini dengan normal, maka diperlukan kadar ion yang normal di dalam tubuh, terutama ion-ion kalium, natrium, dan kalsium. Sifat sel jantung yang kedua yaitu excitability, yaitu kemampuan sel jantung untuk merespon terhadap rangsangan dari lingkungannya. Jadi ketika ada satu sel jantung yang mengeluarkan impuls, maka sel yang selanjutnya yang di sampingnya itu akan merangsang dan akan menerima impuls listrik tersebut, yang kemudian akan menghantarkan kepada sel-sel jantung yang selanjutnya. Nah, itu dinamakan conductivity. Jadi sel jantung mempunyai kemampuan untuk menerima rangsangan dan juga untuk menghantarkan rangsangan tersebut. Sifat sel jantung yang berikutnya yang penting yaitu contractility, yaitu kemampuan sel jantung untuk berkontraksi. Nah, sel jantung yang berkontraksi ini berfungsi untuk nanti memompa darah, baik itu atrium maupun ventricle. Kan fungsinya yang utama yaitu memompa darah. Ini karena bisa berkontraksi. Nah, sistem konduksi listrik jantung atau penghasil impuls utama jantung itu adalah S-anode. Sini letaknya di dinding atrium sebelah kanan. Jadi di dinding atrium kanan bagian atas itu ada S-anode atau sel jantung yang spesial yang dinamakan S-anode yang bisa menghasilkan impuls listrik secara teratur dan terus-menerus. Nah, impuls dari S-anode ini dihasilkan 60-100 kali per menit pada keadaan istirahat. Ini bisa meningkat kalau kita ada aktivitas atau rangsangan saraf simpatis. Nah, impuls dari S-anode ini akan dialirkan ke AV node. AV node di sini melalui dinding-dinding atrium. Jadi semua sel pada dinding atrium itu akan teraliri impuls listrik. Lihat tanda panahnya. Nah, ketika semua
sel di atrium ini teraliri impuls yang dari S anode ke AV node, maka sel atrium itu akan berkontraksi. Berkontraksi untuk memompa darah dari atrium untuk masuk ke dalam ventricle. Nah, dari AV node, impuls ini akan dialirkan ke bundle His. Di sini ada bundle His. Selanjutnya, bundle His ini akan terbagi menjadi cabang yang kiri dan kanan, yang kemudian dia akan bercabang ke ventrikel kanan dan ke ventrikel kiri. Nah, selanjutnya setelah kan tadi dari AV node ke bundle His yang ada di septal, di ventricular septal ini, kemudian bercabang menjadi kiri dan kanan, selanjutnya bercabang menjadi serabut-serabut tipis yang dinamakan serabut Purkinje. Nanti dari serabut Purkinje ini impuls ini akan dialirkan ke seluruh sel pada dinding ventrikel. Nah, ketika setiap sel dalam ventrikel itu sudah teraliri impuls, maka ventrikel itu akan berkontraksi untuk memompa darah. Jadi, kontraksi jantung itu dirangsang karena adanya aliran listrik atau adanya impuls listrik. Nah, impuls listrik ini nanti dinamakan depolarisasi. Jadi, depolarisasi itu akan menghasilkan kontraksi ventrikel atau kontraksi atrium. Ini tadi, jadi pacemaker atau penghasil impuls utama jantung itu adalah S anode. S anode itu menghasilkan impuls sebanyak 60-100 kali per menit dalam keadaan istirahat. Lokasinya di atrium kanan bagian atas. Nah, ketika impuls tadi kan harusnya menjalar dari S anode ke AV node melalui dinding ventrikel. Nah, tapi jika ada suatu masalah, misalnya S anode tidak bisa mengeluarkan impuls atau impuls itu tidak sampai ke AV node, maka secara otomatis AV node akan menghasilkan impuls sendiri. Jadi nanti terdapat ketidaksinkronan antara S anode dan AV node. Nah, AV node ini juga merupakan pacemaker jantung. Ketika dia tidak menerima impuls dari S anode, dia akan menghasilkan impuls sendiri, yaitu sebanyak 50-60 kali per menit. Selanjutnya juga demikian. Tadi dari AV node impuls itu akan dialirkan ke bundle of His atau ke atrioventricular bundle. Jadi di septal ventricle. Jadi ketika impuls dari AV node ini tidak sampai ke bundle of His, maka bundle of His ini akan menghasilkan impuls sendiri yang lebih sedikit per menitnya, yaitu 30 kali per menit. Seperti itu. Selanjutnya serabut Purkinje. Nah, kenapa impuls itu bisa dihasilkan oleh sel-sel pacemaker jantung itu? Karena adanya pergerakan ion keluar masuk dari membran sel. Nah, jadi elektrolit yang bermuatan itu, muatan positif dinamakan kation dan yang negatif dinamakan anion, itu akan keluar masuk di dalam sel jantung melalui membran selnya. Nah, ketika ion-ion yang positif, ketika pergerakan ion keluar masuk ini menyebabkan perbedaan muatan listrik yang sangat positif di dalam sel, maka sel ini akan menjadi terstimulasi. Nah ini, jadi ketika sel terstimulasi, maka membran sel ini menjadi sangat permeabel, menyebabkan natrium dan kalium sel-sel yang elektrolit, maksud saya elektrolit yang positif ini masuk ke dalam sel dengan cepat. Nah, karena ion-ion yang positif itu masuk ke dalam sel, kan tentu saja muatan di dalam sel ini akan sangat positif. Nah, ketika sangat positif inilah sel itu nanti sangat positif sampai positif yang maksimal, maka sel ini akan mengeluarkan impuls. Nah, proses ini dinamakan depolarisasi. Jadi proses di mana di dalam sel itu menjadi sangat positif sehingga sel mengeluarkan impuls, ini dinamakan depolarisasi. Nah, depolarisasi inilah yang akan menyebabkan sel jantung itu berkontraksi. Jadi depolarisasi tidak sama dengan kontraksi. Depolarisasi yang menyebabkan kontraksi sel-sel jantung. Gitu. Nah, setelah mengalami depolarisasi, tadi ketika di dalam sel sudah positif, terus impuls sudah dikeluarkan, maka ion natrium dan kaliumnya akan keluar dari dalam sel melalui membran sel. Nah, ini dinamakan proses istirahat atau repolarisasi. Nah, ini terus-menerus terjadi secara teratur
setiap menitnya, 60 sampai 100 kali per menit, yang menyebabkan jantung itu bisa berkontraksi secara teratur. Nah, ini tadi perjalanan impuls yang normal itu dari SA node melalui dinding atrium ke AV node, kemudian ke bundle of His, kemudian ke sebentar, kemudian ke bundle branch kiri dan kanan, kemudian ke selabut Purkinje, kemudian ke seluruh sel-sel pada dinding ventrikel. Nah, perjalanan impuls inilah yang nanti akan kita lihat gambarannya melalui EKG, apakah normal atau tidak. Itu kita lihat melalui EKG atau elektrokardiogram. Ini tadi ya sudah. Jadi dari SA node melalui dinding atrium, ini lihat panahnya, ke AV node, kemudian ke bundle of His, kemudian dia bercabang left bundle branch dan right bundle branch, kemudian ke serabut Purkinje, kemudian ke seluruh sel-sel pada dinding ventrikel. Nah, sebelum kita masuk ke interpretasi EKG, ya nanti saya sampaikan juga video tentang rekaman EKG, cuman membahas sedikit peletakan lead atau kabel pada dinding dada. Ini pemasangan lead dada atau precordial lead itu lihat ya, itu jangan terlalu tinggi. Kadang kita melihat pemasangan EKG kok terlalu tinggi di bawah klavikula. Jadi untuk melakukan EKG kita pasang leadnya itu di interkostal keempat. Jadi V1-nya ada di interkostal keempat kiri, terus yang V2-nya ada di interkostal keempat juga sebelah kanan. Kemudian kita pasang yang lead keempat dulu, yang V4 dulu. Yaitu lihat ini ada garis mid clavicular. Jadi clavicular kan ini, tulang clavicular, mid di tengah-tengahnya. Ambil garis ke bawah, tengah. Nah, kita pasang V4, yaitu di interkostal kelima garis mid clavicular. Selanjutnya baru kita letakkan V3-nya. Kemudian yang V5-nya sama di interkostal kelima, jadi di interkostae setelah iga yang kelima, tapi di garis anterior aksila. Jadi ini kan kita tahu aksila di anteriornya di depan. Kemudian yang keenamnya sejajar dengan V5 tapi masuk ke tengah-tengah aksila. Nah, nanti ketika kita di rumah sakit itu nanti mesin EKG-nya bisa berbeda-beda. Jadi nanti kita lihat bahwa lead dada atau precordial lead itu nanti ada tulisannya. Ada yang tulisannya C1 sampai C6, ada yang pakai V1 V6 sama saja. Jadi biasanya V1 atau V6 itu warnanya merah, kemudian yang kedua itu kuning, terus hijau, dan selanjutnya saya lupa ya. Apa ya, nanti pokoknya kita lihat aja ujungnya itu ada tulisannya. Ini pemasangan lead ekstremitasnya. Jadi nanti kabelnya itu ada tulisannya biasanya di ujungnya itu. Jadi untuk lebih gampang membedakan mana kabel atau lead yang harus dipasang di dada, mana yang harus dipasang di ekstremitas, itu biasanya yang dipasang di ekstremitas itu ada 4 kabelnya dan dia akan lebih panjang daripada kabel yang harus dipasang di dada. Nah, di ujungnya itu nanti ada tulisannya, right arm berarti sebelah kanan, left arm berarti arm itu tangan, jadi tangan sebelah kiri. Kemudian right leg dan left leg. Ya, biasanya yang kita punya di rumah sakit itu merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, hitam. Jadi merah biasanya kita pasang di tangan sebelah kanan, kuning di tangan sebelah kiri, kemudian hijaunya di kaki sebelah kiri dan kemudian di kaki sebelah kanan ini salah. Hijau biasanya di kaki sebelah kiri, kemudian yang hitam di kaki sebelah kanan. Ini jangan dilihat warnanya yang ini ya. Ini saja lihat right arm tangan kanan, left arm tangan kiri, kemudian ada right leg kaki kanan dan left leg kaki kiri. Ya. Jadi nanti di video yang dibuat kakak kelas itu nanti sudah dijelaskan warna-warna yang biasanya ada di mesin EKG yang ada di rumah sakit tempat kita praktek atau yang ada di lab kita. Nah, ketika misalnya ada hambatan, misalnya ada fraktur atau amputasi, maka peletakan lead itu bisa di sini ya, agak ke pundak sini.
bukan ke pundak, ke apa namanya, lengan bagian atas. Ini juga bisa ke lengan, bisa ke kaki bagian atas. Itu saja. Nah, fungsi dari lead. Kita tahu bahwa yang kita rekam itu nanti ada 12 lead, jadi EKG 12 lead. Jadi nanti di gambaran EKG ada tulisan lead 1 sampai V6. Ya, itu menunjukkan area jantung yang berbeda. Jadi misalnya lead 2 itu pasangannya adalah 23 APF. Jadi nanti ketika ada kalimat untuk melihat apakah ada, contohnya ini ya, untuk melihat apakah ada infak jantung, maka kita harus melihat paling tidak ada ST elevasi di 2 lead yang berurutan. Maksud 2 lead berurutan itu yaitu ini 23 VF, V1 berurutannya sama V2. Kalau yang satu berurutannya sama APL, V5, V6. Nanti kita lihat ya di hasil EKG nanti ada tulisan lead-leadnya itu. Nah, ini nanti dihafalkan saja, misal 23 APF itu menggambarkan area jantung inferior. Jadi kalau misalnya nanti kita punya pasien ada ST elevasi di lead 23 APF, berarti kemungkinan dia ada infak miokard inferior, seperti itu. Kalau misalnya ada ST elevasi di lead, misalnya V3 dan V4, ST elevasinya signifikan lebih dari 2 kotak kecil, maka kemungkinan pasien itu akan mengalami infak miokard anterior. Seperti itu ya. Jadi fungsi lead itu adalah menggambarkan area tertentu dari jantung. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi ini lihat, ini lead, ada lead 1, lead 2, lead 3, AVR. Ini tidak menunjukkan bagian jantung tertentu, tapi untuk melihat bahwa EKG ini sudah terpasang dengan benar. AVL bagian lateral, ini AVF. Ini V1 sampai V6 di sini. Ini lead 2 panjang. Biasanya kita perlu lead 2 yang panjang, yang full, itu untuk melihat apa namanya, frekuensi, dan juga untuk melihat iramanya reguler atau tidak. Ya. Apa tadi misalnya lead yang menunjukkan bagian jantung, bagian septal itu apa? Ya, V1 dan V2. Yang bagian lateral apa? Lead 1, AVL, V5, dan V6. Itu bagian jantung, bagian lateral. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke langkah untuk menginterpretasi EKG. Yang pertama sekali harus kita perhatikan yaitu kita harus memastikan bahwa EKG ini sudah direkam dengan kalibrasi yang standar. Jadi ini EKG sudah tutupan lagi. Jadi EKG-nya sudah dikalibrasi sesuai dengan standar, yaitu dengan kecepatan 25 mm per second dan amplitudenya 10 mm. Jadi ke atasnya itu 10 mm per milivolt. Caranya untuk memastikan ini sudah terkalibrasi, kita lihat. Pasti di setiap EKG itu ada tulisannya ini, di bawahnya itu. Speed 25 mm per second, lihat kursor saya, dan amplitudo 10 mm per milivolt. Ya. Jadi kalau misalnya kita merekam EKG ternyata tulisannya kok nggak 25 tapi 50, maka ini harus benar-benar diinfokan kepada dokter ataupun perawat lain yang akan membacanya. Karena nanti bacanya bisa salah karena tidak standar. Ini lihat, ini merupakan petunjuk bahwa kertas EKG ini sudah dikalibrasi dengan 10 mm per milivolt. Jadi kan ke atasnya 10 kotak kecil ya ini. Kalau kita hitung 10 kotak kecil. Berarti ini sudah standar ya. Itu yang perlu diperhatikan pertama kali. Pastikan bahwa EKG ini sudah, kertas EKG-nya sudah dikalibrasi sesuai standar. Nah, ini kertas EKG. Jadi, EKG itu tidak bisa di-print di sembarang kertas. Jadi, yang horizontal atau yang memanjang itu menunjukkan waktu. Jadi, setiap kotak kecil ini, kotak kecil nggak kelihatannya, ini kan kotak besarnya ini, kotak besar yang ini. Kotak besarnya itu, ke horizontalnya itu, satu kotak besar itu menggambarkan 0,2 second. Karena setiap kotak kecil itu nanti menunjukkan 0,04 second atau 0,04 detik. Sedangkan yang ke atas, yang vertikalnya itu menunjukkan amplitudo atau voltage. Jadi satu kotak kecil yang ke atas itu sama dengan 0,1 milivolt.
Jadi satu kotak besar ke atas kan berarti 0,5 milivolt ya. Ini standarnya seperti itu. Nah, kenapa kita harus tahu? Jadi nanti fungsinya contohnya salah satunya itu untuk melihat apakah ada blok jantung atau yang kita namakan AV block. Jadi nanti kita bahas ada yang namanya PR interval. Jadi interval antara gelombang P dan gelombang R. Nanti normalnya itu dia kurang dari normalnya itu dia 0,12 sampai dengan 0,2 second. Nah, ketika dia memanjang menjadi misalnya 0,4 atau seterusnya, maka itu menunjukkan nanti adanya hambatan di konduksi dari seperti itu. Jadi salah satu fungsinya itu untuk mengetahui apakah ada blok di jantung atau tidak. Ya. Nah ini, jadi satu cardiac cycle itu terdiri dari depolarisasi dan repolarisasi. Jadi satu cardiac cycle jantung itu terdiri dari depolarisasi atrium dan repolarisasi atrium, kemudian depolarisasi ventricle dan repolarisasi ventricle. Nah, jadi setiap satu impuls itu akan menghasilkan gelombang P. Gelombang P ini menunjukkan depolarisasi dan kontraksi atrium. Jadi tadi kan impuls dari bentar. Nah, ini contohnya di sini. Impuls dari SA node itu akan ke AV node. Eh, ke AV node-nya itu menjalar melalui dinding atrium. Nah, ketika impuls ini sampai ke AV node melalui dinding atrium, maka atrium itu akan berkontraksi. Nah, itu yang akan kita lihat di EKG itu sebagai gelombang P. Nah, ini ya. Ini menunjukkan depolarisasi dan kontraksi atrium. Selanjutnya, setelah atrium itu berkontraksi, setelah atrium itu depolarisasi terjadi di atrium, kan impuls dialirkan ke impuls itu kan dari. Nah, setelah atrium berdepolarisasi, maka impuls akan dilanjutkan dari AV node, kemudian ke bundle of His, kemudian ke uh, bundle branch kiri dan kanan, kemudian ke serabut Purkinje dan ke seluruh dinding ventricle. Nah, itu akan menyebabkan ventrikelnya berkontraksi, menghasilkan QRS kompleks. Jadi depolarisasi ventricle itu digambarkan oleh 3 gelombang QRS, makanya dinamakan QRS kompleks. Kemudian setelah depolarisasi kan terjadi proses istirahat, dinamakan repolarisasi. Repolarisasi ventricle ini digambarkan oleh gelombang T. Ya, jadi nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana yang normalnya seperti apa. Terus Bu, kok tidak ada gambar gelombang yang menunjukkan repolarisasi atrium? Ya, repolarisasi atrium atau atriumnya beristirahat itu ada, tapi dia ketutup karena ada depolarisasi ventricle, ada QRS kompleks yang sangat sangat signifikan impulsnya, makanya ketika repolarisasi atrium itu tidak terlihat di gambaran EKG. Jadi setiap impuls cardiac cycle, satu cardiac cycle itu terdiri dari P, I, R, S, T, dan U. Ini nggak usah, yang ini nggak usah. Jadi nanti yang harus kita pelajari yaitu ada PR interval, yang tadi saya bilang, dari yang diukur dari awal gelombang P sampai sini, sampai akhir gelombang Q. Sini. Itu harus normal, karena kalau dia memanjang, itu menunjukkan adanya blok jantung, atau yang kita bilang AV block. Terus nanti kita juga belajar QRS kompleks yang normalnya seperti apa. Langsung aja. Nah ini tadi, jadi setiap satu cardiac cycle terdiri dari P-wave. P-wave menunjukkan atrial depolarization. Terus QRS kompleks ini menunjukkan ventricular depolarization. Nah, ventricular depolarization ini nanti ditunjukkan oleh 3 gelombang, makanya dinamakan QRS kompleks, yaitu gelombang Q. Gelombang Q ini dia ke bawah biasanya, dan biasanya dia nggak terlalu kelihatan. Ya, yang pertama ya ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, R ini dia yang positif, dia yang biasanya kelihatan itu gelombang R. Kemudian S itu kembali ke bawah.
Itu gelombang QRS kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke langkah interpretasi EKG. Yang pertama, yang tadi kan kita sudah cek bahwa kalibrasinya sudah sesuai standar. Ini kita lihat lagi ya kalibrasinya nih. Speed 25 mm per second, amplitudenya 10 mm. Atau kita lihat di sini. Ada kotak ini. Yang kotaknya menunjukkan tingginya ini 10. Yang pertama, jadi EKG yang normal itu dinamakan sinus ritem atau irama sinus yang mempunyai semua karakteristik yang normal. Apa aja karakteristik yang normal? Yang pertama yaitu step 1 kita tentukan irama jantungnya apakah reguler atau irregular. Jadi irregular itu tidak teratur. Reguler itu teratur. Jadi irama jantung yang normal adalah reguler. Jadi tek, tek, tek itu reguler terus. Nah, caranya melihat gimana? Biasanya kalau kita mau melihat reguler atau tidak, kita lihat di lead 2 yang panjang. Karena itu ini saya potong, ini lead 2 panjang. Jadi kita ukur antara gelombang R ke R selanjutnya itu harus selalu sama. Ini kita lihat ya. Ini kan gelombang R ke R, ke R, ke R selanjutnya itu selalu sama. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya selalu 5 kotak besar. Jadi ini dinamakan reguler. Ya. Jadi kalau misalnya jaraknya tidak sama, kadang R-nya di sini, misalnya ini R-nya di sini, atau lebih lama atau lebih cepat itu dinamakan irregular. Makanya untuk melihat regular atau tidak, yang paling mudah itu melihat jarak antara gelombang R ke R selanjutnya. Minimal 3 gelombang kita cek. Jangan cuma 2, minimal 3 kita cek. Biasanya pakai kertas, itu harus selalu sama. Nah, ya, langkah yang kedua dalam menginterpretasi EKG yaitu kita tentukan frekuensi denyut jantungnya. Normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Di atas 100 atau ada yang bilang di atas 90 itu dinamakan takikardi atau terlalu cepat, dan apabila kurang dari 60 itu dinamakan bradikardi. Nah, bagaimana cara menghitung frekuensi denyut jantung melalui EKG? Yang pertama, kita tentukan dulu tadi iramanya reguler atau tidak. Nah, untuk irama yang reguler, caranya ada dua. Yaitu yang pertama kita hitung jumlah kotak kecil antara R1 dan R2. Contohnya, ini jadi antara dua gelombang R. Contohnya ini R1 dan ini R2. Kita hitung berapa jumlah kotak kecilnya. Yang kedua, hasilnya ketika kita sudah mendapatkan berapa kotak kecil itu, maka 1.500 dibagi jumlah kotak kecil tersebut. Cara yang kedua yaitu kita hitung jumlah kotak besar di antara kedua R. Jadi antara R1 dan R2 jumlah kotak besarnya berapa, kemudian 300 dibagi dengan jumlah kotak besar tersebut. Contohnya begini, kita pakai cara yang kedua ya, karena cara yang pertama itu menghitung jumlah kotak kecil ini nggak terlalu kelihatan. Nanti aja ketika kita praktikum, kita praktekkan cara yang pertama. Jadi ini kan gelombang R, ada dua gelombang R. Kita lihat berapa jumlah kotak besar di antara dua gelombang R tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan 5 kotak besar di antara dua gelombang R. Selanjutnya 300 dibagi 5, 60 kali per menit. Jadi pasien ini mempunyai denyut nadi atau heart rate 60 kali per menit. Contoh lain, misalnya dari gelombang R ini ke R yang ini. Kita hitung ada berapa jumlah kotak besarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama ya, karena ini iramanya memang reguler. Jadi 300 dibagi 50. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau pakai yang 1.500, maka kita harus hitung jumlah kotak kecilnya. Kalau ini diperkirakan ya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 25 ya 26. Jadi 1.500 bagi 26. Sekitar sama 58 sampai 60 kali per menit. Ya. Jadi memang pasien ini denyut nadinya normal yaitu 60 kali per menit. Jadi tadi kita sudah dapat dua. Jadi
interpretasi EKG yang normal yang dinamakan irama sinus atau sinus ritem yang pertama, iramanya harus reguler. Yang kedua, frekuensinya antara 60 sampai 100 kali per menit. Apabila lebih dari 100 maka disebut takikardi, bukan sinus ritem lagi, tapi takikardi. Kalau semuanya normal kecuali rate-nya yang terlalu tinggi berarti dinamakan sinus takikardi. Kalau kurang dari 60 dinamakan bradikardi. Nah, ini masih menghitung frekuensi jantung, ya. Ini foto saya menghambat. Jadi tadi kalau iramanya reguler, jadi kita bisa pakai dua cara tersebut, yaitu menghitung jumlah kotak kecil, kemudian 1.500 dibagi kotak kecil tersebut, atau menghitung jumlah kotak besar di antara 2R, kemudian 300 dibagi jumlah kotak besar tersebut. Nah, tapi kalau irama jantungnya tidak reguler atau irreguler, maka kita tidak bisa pakai cara tersebut karena nanti hasilnya tidak sesuai atau tidak valid. Ini contohnya, kalau kita perhatikan ya, ini jadi ini cara menghitung frekuensi jantung pada irama yang irregular. Ini iramanya irregular ya, kalau kita lihat ini. Dari R ke R sini ada berapa kotak besar? 1, 2, 3, 4. Sementara dari R ke R ini cuma 3,5. Jadi ini pasien ini memang iramanya itu tidak reguler, tapi memang cuma sedikit bedanya. Tapi ini bisa jadi contoh kita untuk menghitung frekuensi nadi pada pasien dengan irama yang tidak reguler. Jadi caranya kita ambil kita hitung gelombang R selama 6 detik. Ya, tadi kita tahu bagaimana 6 detik, Bu. Jadi kan tadi waktu awal sekali saya sudah jelaskan bahwa kertas EKG yang horizontal, yang ke pinggir ini menunjukkan waktu. Satu kotak kecil itu 0,04 detik. Nah, satu kotak besar kan 0,04 dikali 5 berarti 0,2 detik. Kita perlu 6 detik. Jadi berapa kotak besar yang harus kita ambil? Jadi kalau misalnya kita perlu 6 detik, kan 6 dibagi 0,2. Berarti kita dapat 30. Berarti kita perlu menghitung gelombang R di antara 30 kotak besar. Kita ambil kotaknya dari sini, ini 1 sampai 30 ya. Karena 30 kotak besar itu menunjukkan 6 detik. Setelah itu, kita hitung gelombang R, berapa gelombang R yang ada dalam waktu 6 detik tersebut. Ini kita hitung, ini udah saya batasi, ini tadi kotak pertama, ini kotak ke-30. Kita hitung gelombang R-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, caranya 8 dikali 10, 80 kali menit. Jadi pasien ini mempunyai denyut nadi 80 kali per menit. Seperti itu ya. Oke, nanti apa namanya, ini mudah, jadi nanti dicoba aja. Jadi untuk irama yang irreguler, cara menghitung frekuensi nadinya kita ambil apa namanya, kita ambil EKG selama 6 detik dan kita hitung gelombang R, berapa gelombang R dalam 6 detik tersebut, kemudian dikalikan 10. 6 detik itu kita dapatkan dari 30 kotak besar. Nah, itu tadi, jadi itu sudah kita menentukan iramanya reguler atau tidak, terus kita menentukan frekuensinya normal atau tidak. Yang selanjutnya kita lihat gelombang P. Tadi apa? Gelombang P itu menunjukkan depolarisasi atrium. Depolarisasi atrium itu nanti akan menyebabkan kontraksi atrium. Nah, langkah yang ketiga untuk interpretasi EKG yaitu kita tentukan gelombang P-nya normal atau tidak. Ini gelombang P ya. Gelombang P itu selalu di awal dari QRS kompleks. Ini yang saya tandain hijau-hijau ini adalah semua gelombang P. Nah, untuk melihat gelombang P normalnya itu dia apa namanya? Ya begini. Jadi dia setengah lingkaran, terus lebarnya tidak lebih dari 2 kotak kecil. Jadi lebarnya itu ke pinggir itu dia cuma 2 kotak kecil dan harus selalu lebih kecil dari gelombang T. Ini gelombang T yang saya tunjuk dengan kursor. Ya. Terus gelombang P itu normalnya selalu atas atau upright di lead 1, 2. Ini lead 1 dan 2, gelombang P-nya kita lihat normal ya karena ke atas. Dan gelombang P itu ke bawah atau negatif di lead AVR. Mana lead AVR? Ini AVR. Benar ya? Ini kita lihat gelombang P-nya. Sorry, ini kita lihat gelombang P yang saya tunjuk. Ini yang saya tunjuk ini adalah
ke bawah. Jadi ini merupakan ini gelombang P. Jadi ini menunjukkan pasien ini memiliki gelombang P yang normal karena dia positif di lead 1 dan 2 dan dia negatif di lead AVR. Kemudian lebarnya tidak lebih dari 2 kotak kecil atau 0,08 second. Nah, gelombang P yang tinggi, gelombang P yang tinggi, ketika kita mendapatkan P-nya kok ini tinggi sekali, kan katanya, misalnya kata Bu Ira, ya kata Bu Ira itu di lead 2, memang untuk melihat gelombang P itu bagusnya di lead 2, itu lebarnya tidak boleh lebih dari 2 kotak kecil dan tingginya tidak boleh melebihi 3 kotak kecil. Nah, kalau kita mempunyai pasien dengan gelombang P yang tinggi, itu kemungkinan atau kita bisa curiga bahwa pasiennya memiliki pembesaran atrium sebelah kanan. Sedangkan kalau misalnya gelombang P-nya kok lebar, harusnya kan tidak lebih dari 2 kotak kecil ke pinggir, tapi kok ini lebar jadi 3 atau 5. 3 nggak apa-apa, jadi misalnya jadi 5 atau lebar sekali jadi 6 kotak kecil, itu menunjukkan bahwa pasien memiliki pembesaran atrium sebelah kiri. Jadi seperti itu ya. Tapi tetap tentu saja itu hanya perkiraan, jadi harus lebih dipastikan dengan misalnya eko atau dengan pemeriksaan penunjang yang lain. Setelah kita tentukan gelombang P-nya normal atau tidak, langkah yang keempat yaitu kita tentukan PR intervalnya apakah normal atau memanjang. Jadi PR interval itu nanti diukur dari awal gelombang P sampai dengan akhir gelombang Q di sini. Jadi awal dari QRS kompleks. Nah, PR interval ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan uh, oleh penjalanan impuls dari atrium ke AV node yang kemudian ke bundle of His, selaput Purkinje, kemudian sampai ke dinding ventricle. Nah, normalnya itu antara 0,12 sampai 0,2 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. Ya, ini normal ya karena ini 1 2 3 4 5. Jadi 5 kotak kecil. Kalau misalnya ada penghambatan perjalanan infus atau ada blok kita bilang, maka ini akan menyebabkan PR interval memanjang. Jadi ketika ada PR interval yang memanjang itu dinamakan AV block atau blok jantung kalau orang awam mengatakannya seperti itu ya. Jadi itu tentang PR interval. Jadi kita tentukan PR interval normal atau tidak. Irama jantung yang sinus atau irama sinus yang normal itu memiliki PR interval yang normal yang panjangnya antara 0,2 second sampai dengan 0,2 second. Jadi 0,12 second sampai dengan 0,2 second. Step yang kelima yaitu kita tentukan. Ini lumayan penting, kita tentukan QRS kompleksnya normal atau tidak. Jadi tadi kita sudah singgung berkali-kali bahwa QRS kompleks itu menunjukkan depolarisasi ventricle. Nah, QRS kompleks itu yang penting sekali untuk kita lihat bahwa QRS kompleks itu tidak lebar. Jadi lebar normalnya itu kurang dari 3 kotak kecil. Lihat ini QRS kompleks ya. QRS kompleks, tunggu dulu saya ganti ini dulu. Ini QRS kompleks sangat sempit ya. Maaf itu terlalu ini. Jadi QRS kompleks itu cuma 3 kotak kecil, jadi dia tidak lebar. Nah, bentuknya ini memang berbeda-beda tergantung di mana lead-nya. Jadi untuk melihat QRS kompleks itu lebih baik kita lihat di lead prekordial atau lead chest, yaitu dari V1 sampai dengan V6. Jadi kita lihat ya, ini QRS-nya seperti ini ke bawah, jadi R-nya nggak kelihatan. R itu kan gelombang QRS yang ke atas, yang upright atau positif, sedangkan S itu yang ke bawah. Ini yang kelihatan cuma S-nya yang yang dalam, sementara R-nya nggak kelihatan. V2 mana? V2 R-nya sudah mulai naik. V3 nanti gelombang R sama S-nya sudah mulai seimbang. Nanti V4-nya ini kita lihat R-nya semakin positif, dan V5 kita lihat R-nya positif sementara S-nya sudah mulai sedikit. Jadi itu memang merupakan kita bilang progresif airwave progresif yang normal. Jadi normal progresif airwave. Jadi dari V1
R-nya itu tidak terlalu kelihatan sampai dengan V5 dan V6 di mana R-nya itu maksimal ya. Jadi itu memang seperti itu. Jadi QRS yang normal itu memang seperti itu, ada gelombang Q, RS, tapi nanti bentuknya bisa berbeda tergantung di lead apa, apakah lead V1 atau V6. Seperti itu. Intinya kalau QRS itu kita lihat lebar dan tidak lebarnya. Kalau lebar itu merupakan kondisi yang patologis. Jadi selain lebar juga nanti kita lihat gelombang Q. Q itu gelombang awal dari QRS. Di sini semuanya normal. Jadi kalau Q-nya dalam sekali, lebih dalam dari gelombang R, itu kita sebut Q patologis. Tapi nanti kita belajar di tempat pada kesempatan yang lain. Seperti itu ya. Jadi QRS yang harus kita lihat apakah sempit atau lebar. Normalnya adalah sempit, tidak lebih dari 3 kotak kecil. Ya. Ini QRS. Jadi saya ulangi lagi, QRS itu ada gelombang Q, awal deflection yang negatif ke bawah tapi nggak terlalu kelihatan. Dia harus memang tidak boleh lebih tidak boleh terlalu dalam. Kalau misalnya dia dalam sekali, itu kita sebut Q patologis, merupakan tanda-tanda dari infak yang old, infak lama bisa. Ini R defleksi yang positif dari QRS kompleks, dan ini S ya, defleksi ketiga yang negatif. Jadi memang ini merupakan normal progresif atau normal perubahan dari airwave dari V1 sampai dengan V6 ya. Coba saya ini dulu. Jadi dari mulai V1 R-nya itu ini, R-nya itu cuman positifnya itu cuma sedikit. Kemudian V2 semakin positif, V3 R-nya semakin kelihatan, nanti V4 maksimal, nanti V5 dan V6 seperti ini. Kita bandingkan tadi, benar ya. Jadi memang V1 R-nya nggak kelihatan, nggak terlalu tinggi. V2-nya semakin tinggi R2-nya. V3 semakin tinggi, nanti V4 semakin tinggi lagi, dan V5 semakin tinggi. Ini merupakan perubahan yang normal dari airwave. Seperti itu. Oke. Jadi di sini kita perhatikan QRS kompleks itu ya. Jadi irama sinus yang normal memiliki QRS kompleks yang normal, yaitu lebar tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Selanjutnya langkah, ini cuma contoh QRS yang lebar. Saya tidak punya EKG yang langsung dari pasien waktu itu ya. Punya tapi nggak tahu kemana. Jadi ini contoh QRS yang lebar. Lihat ini QRS-nya. Ini QRS ya. Ini R-nya, ini S-nya, ini Q-nya nggak kelihatan di sini. Nah, ini lebar. Kita lihat ini lebih dari berapa kotak. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 kotak kecil. Jadi QRS ini merupakan QRS lebar yang tidak normal karena lebarnya lebih dari 3 kotak kecil. Nah, ini kalau kita mempunyai pasien dengan QRS yang lebar, ini juga lebar sekali. Sampai sini nih yang lebar sekali, maka ini dinamakan PVC, ini kita harus monitor. Mungkin pasiennya pada kesempatan ini tidak menimbulkan gejala yang signifikan, tapi ini bisa merupakan tanda, atau kita harus hati-hati, pasien ini bisa saja nanti mengalami aritmia yang lebih bahaya lagi, misalnya ventricular tachycardia atau bahkan ventricular fibrilasi. Ya. Nah, selanjutnya tahap yang ke-6 atau langkah yang ke-6, kita tentukan apakah ada pasien ini memiliki iskemik miokard atau infak miokard. Apalagi pasien-pasien yang datang dengan keluhan nyeri dada. Caranya kita harus melihat segmen ST. Jadi S, gelombang S. Gelombang S itu kan gelombang terakhir dari QRS kompleks, yang ini gelombang S-nya. Ini gelombang S. Dan ini gelombang T. Mulainya dari sini ya, ini T. Nah, kita lihat ST segmen, yaitu dari akhir gelombang S ke awal gelombang T. Jadi ST segmen itu yang ini. Ya, normalnya dia datar atau isoelektrik. Kalau misalnya ST segmennya elevasi, artinya seperti ini. Ini kan garis isoelektriknya ada di sini ya. Ini garis isoelektrik ada di sini. Nah, ini kita lihat ada elevasi nih. Nah, ini menunjukkan adanya infak miokard. Sementara
kalau misalnya dia ke bawah, ini garis isolatnya di sini, tapi gelombang S-nya terus ke bawah melebihi garis isoelektrik sehingga ST segmennya menjadi depresi. Ini menunjukkan bisa hipokalemi, bisa juga bisa juga iskemik miokard. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa membedakan mana ST segmen yang normal, yang isoelektrik, ataupun yang mengalami elevasi. Karena ini menunjukkan adanya infark miokard. Selanjutnya, yaitu tahap yang ketujuh, kita tentukan apakah gelombang T-nya normal atau tidak. Gelombang T tadi menunjukkan repolarisasi ventrikel atau ventrikelnya beristirahat. Jadi normalnya kalau gelombang T itu kita lihat tinggi rendahnya. Jadi tingginya itu tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil. Setiap kali kita punya pasien, kalau gelombangnya T-nya itu tinggi, atau kita bilang tinggi dan tajam, T-wave. T-wave-nya tinggi dan memuncak, itu kita harus curiga bahwa pasiennya mempunyai kadar kalium yang tidak normal. Jadi setiap kita punya pasien, kita EKG, gelombang T-nya tinggi, maka kita harus cek kalium. Takutnya terjadi hiperkalemi. Gelombang T yang rendah juga itu bisa menunjukkan kadar kalium yang rendah. Jadi setiap ada gangguan atau perubahan pada gelombang T, maka kita harus pastikan dengan memeriksa kadar kalium darah pasien. Nah, ini contoh T-wave. T-wave itu setelah QRS kompleks. Jadi ini yang saya tandain biru-biru ini adalah gelombang T. Ya. Dia normalnya kita lihat tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil. Ya. Ini gelombang T, kita lihat cuma 1, 2, 3. Jadi ini pasien mempunyai gelombang T yang normal. Nggak usah dilihat QRS kompleksnya pasien ini karena memang ada ada perubahan dari QRS kompleksnya, tapi nggak usah kita bahas. Yang kita lihat di sini adalah gelombang T-nya. Bandingkan sama gelombang T pasien yang ini. Nah ini, lihat. Pasien ini kita lihat gelombang T-nya di V2 dan V3. Ini V2, kita lihat gelombang T-nya berapa? T-nya ini lebih dari 5 kotak kecil, dia hampir 10 ya, atau 8. Nah, memang ini pasien saya datang dengan diare sudah 3 hari, perharinya ini 10 kali. Ketika dicek memang ada hiperkalemi, tapi hiperkaleminya tidak terlalu tinggi, cuman 6, sekian. Makanya setiap tadi saya bilang, ketika kita punya pasien dengan gelombang kita EKG, kemudian gelombang T-nya kok kelihatannya agak-agak tinggi, apalagi memuncak, ini tidak terlalu memuncak, tapi ada yang tinggi dan memuncak, itu kita harus cek kalium, karena takutnya terjadi hiperkalemi yang sangat tinggi. Nah, itu tadi, jadi sinus rhythm itu karakteristik dari awal sampai akhirnya itu adalah normal. Dari mulai tadi iramanya reguler, frekuensinya normal antara 60 sampai 100, gelombang P-nya normal, GRS-nya normal, terus tidak ada ST segmen elevasi, dan T-wave-nya normal. Dan yang paling penting, salah satu yang penting juga PR intervalnya tidak memanjang. Setelah tadi kita menentukan EKG normal dari langkah-langkah 1 sampai dengan ke-7, dari mulai menentukan irama sampai dengan gelombang T, ini kita coba lihat sinus takikardia, atau ini bukan irama sinus, tapi sinus takikardi merupakan gangguan irama jantung yang sering sekali dialami pasien, misalnya pasien post-op karena nyeri, atau pasien-pasien dengan demam, juga pasien-pasien dengan cemas. Nah, pada sinus takikardi kita lihat bahwa semua karakteristik dari EKG itu normal kecuali rate-nya atau frekuensi nadinya. Jadi kita hitung, jadi ini frekuensinya, ini iramanya regulernya dari R ke R, jaraknya selalu sama. Tapi ketika kita cek frekuensinya, ini lebih dari 100. Coba kita lihat jarak dari R ke R. Ini ada dua kotak, besar ya, besar. Dua kotak besar, kemudian 300 dibagi 2, berarti 150. Berarti ini lebih dari 100 kali per menit, makanya disebut takikardi.
Tapi semuanya karakteristik yang lain normal. Misalnya apa namanya? Misalnya iramanya reguler, gelombang P-nya, lihat gelombang P-nya. Ini gelombang P-nya masih normal. Terus kita lihat PR intervalnya juga dari sini ke sini masih dalam batas normal, 4 kotak kecil. YRS-nya juga apa namanya sempit. Jadi semua karakteristik EKG-nya normal kecuali rate-nya yang lebih dari 100 kali per menit. Ini biasanya disebabkan karena nyeri, pasien post-op dengan nyeri, atau pasien dengan demam, atau pasien cemas juga bisa. Jadi nanti yang diterapi itu adalah penyebab kenapa pasien mengalami sinus takikardinya. Ya, uh, ini sinus bradikardi artinya tadi kalau kita bilang sinus berarti iramanya apa impulsnya tetap berasal dari sinus. Jadi pacemakernya tetap sinus. Cuman impulsnya lebih banyak per menitnya, yaitu lebih dari 100 kali per menit. Kalau yang sinus bradikardi berarti impuls yang dihasilkannya kurang dari 60 kali per menit. Pada sinus bradikardi juga sama, semua karakteristik EKG-nya normal kecuali frekuensinya. Itu frekuensinya kurang dari 60 kali per menit. Kita lihat mana duanya. Ini lead dua panjang yang di bawah ini ya, lead dua panjang. Ini kita lihat dari R ke R ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi 300 dibagi 7 itu sekitar sebentar. Jadi 300 dibagi 7 itu sekitar 42 kali per menit. Jadi pasien ini frekuensi nadinya 42 kali per menit dan karakteristik semuanya normal. Maka dikatakan sinus bradikardi. Coba kita cek. Apakah iramanya reguler? Iya, iramanya reguler karena jarak dari R ke R itu selalu sama. Jadi kita lihat dari sini 7 kotak, sementara dari R ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Jadi jarak dari R ke R ke gelombang R itu selalu sama, reguler. Kita lihat P wave-nya apakah normal? Ini P wave-nya. Jilid 2 mana? Ini P wave-nya. Gelombang P-nya normal, dia tidak tinggi maupun tidak lebar. Kemudian PR interval. PR intervalnya kita lihat dari awal gelombang P, 1, 2, 3, 4. Ini juga mana yang lebih jelas lagi? Coba kita cek yang lebih jelas. Uh, ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi masih dalam batas normal. Normalnya itu 3 sampai 5 kotak kecil ini 4. Berarti PR intervalnya tidak memanjang, normal. QRS-nya yang paling penting, QRS-nya juga tidak lebar. Jadi QRS-nya normal, tidak lebar sempit. QRS-nya normal. Gelombang P-nya terbalik di AVR, ini di AVR, ya terbalik ini. Jadi memang P wave-nya normal. QRS normal, PR interval normal, gelombang T-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kotak kecil lebih sedikit. Ya, masih dalam batas normal. Makanya pasien ini dinamakan memiliki EKG dengan interpretasi sinus bradikardia. Karena rate-nya kurang dari 60 kali per menit, sementara karakteristik yang lain adalah normal. Mungkin untuk perkuliahan sekarang sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan membahas aritmia jantung yang sering terjadi, yang harus diketahui oleh mahasiswa keperawatan karena nanti akan sering ditemui di rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.